Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu semangat. Oke anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 tentang manfaat sumber energi matahari. Tahukah kalian apa sumber energi utama kita? Ya, benar sekali. Sumber energi utama kita adalah matahari. Banyak sekali manfaat dari sumber energi matahari. Sumber energi matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Oke anak-anak, mari kita bahas manfaat energi matahari satu persatu. Yang pertama adalah manfaat bagi manusia, yang kedua manfaat bagi hewan, dan yang ketiga manfaat bagi tumbuhan, sedangkan yang keempat manfaat bagi alam semesta. Oke anak-anak, sudah siap ya? Oke, yang pertama adalah manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Yang pertama adalah manfaat energi matahari bagi manusia adalah untuk mengeringkan benda-benda yang basah. Sebagai contohnya adalah pakaian kita yang habis dicuci, maka dengan bantuan energi panas dari cahaya matahari akan menjadikan pakaian kita menjadi kering. Selain itu, energi panas dari cahaya matahari juga bisa mengeringkan makanan. Contohnya adalah kerupuk dan ikan asin. Sebagai contoh yang kedua, manfaat energi matahari bagi manusia adalah membantu proses pembuatan garam. Air laut yang ada di tambak garam dibantu oleh sinar matahari akan menguap ke atas, kemudian akan menjadi kristal-kristal. Kristal-kristal itulah dari air laut itu yang akan menjadi garam. Yang ketiga adalah manfaat energi matahari adalah sinarnya maka bisa membuat atau bisa menghangatkan tubuh kita. Contohnya adalah saat bayi, biasanya suhu tubuh pada bayi sering berubah. Oleh karena itu, dengan bantuan cahaya dari sinar matahari, maka bisa menghangatkan tubuh bayi tersebut. Yang keempat adalah sinar matahari bermanfaat untuk proses pembuatan energi listrik dengan bantuan panel surya. Nah, energi listrik tersebut bisa kita manfaat sebagai energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Yang kelima adalah manfaat sumber energi matahari bermanfaat untuk kesehatan tulang kita. Karena cahaya dari sinar matahari bisa mengubah provitamin D dalam tubuh kita menjadi vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang kita. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang manfaat energi matahari bagi manusia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas manfaat energi matahari bagi hewan. Tahukah kalian bahwasannya hewan juga membutuhkan sinar matahari loh anak-anak. Sebagai contohnya adalah manfaat energi matahari bagi hewan. Yang pertama adalah membentuk vitamin D pada tulang hewan. Karena jika hewan tersebut memperoleh vitamin D yang cukup, maka akan memperkuat tulang-tulangnya. Contoh yang kedua adalah manfaat energi matahari bagi hewan adalah sebagai penghangat tubuhnya. Nah, di sini sebagai contohnya adalah buaya. Buaya biasanya sering berjemur di bawah sinar matahari yang bertujuan untuk menghangatkan tubuh buaya. Yang ketiga, manfaat energi matahari bagi hewan adalah untuk mempermudah hewan tersebut mencari makanan. Sebagai contoh, ayam. Jika pagi dan siang hari, ayam akan mencari makanan. Nah, pada saat malam hari, karena cahaya matahari sudah tidak ada lagi atau berkurang, maka ayam akan kesusahan jika mencari makanan karena kurang adanya cahaya. Oke anak-anak, dari
cahaya matahari tersebut bermanfaat bagi manusia dan hewan. Bermanfaat bagi apa lagi? Nah, yang ketiga adalah manfaat sinar matahari bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, energi matahari bermanfaat. Yang pertama adalah untuk proses pertumbuhan. Tahukah kalian bahwasanya tumbuhan memerlukan matahari untuk proses bertumbuhnya? Jika tumbuhan mendapat sinar matahari yang cukup, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sehat, yang mempunyai daun-daun yang lebat, kemudian tumbuhlah bunganya. Dan yang kedua adalah manfaat sinar matahari untuk tumbuhan adalah membantu proses fotosintesis. Kalian tahu bahwasanya dengan bantuan sinar matahari, maka tumbuhan tersebut bisa melakukan proses fotosintesis dengan bantuan klorofil atau zat hijau pada daun, air, dan cahaya matahari, maka ia akan menghasilkan oksigen yang akan kita butuhkan. Yang ketiga adalah manfaat sinar matahari bagi tumbuhan adalah untuk proses penguapan air. Proses penguapan air yang terjadi pada tumbuhan terjadi pada daerah stomata. Hal ini terjadi karena untuk mengatur suhu tubuh pada tumbuhan. Semakin tinggi atau banyak intensitas cahaya matahari, maka proses penguapan akan semakin banyak. Yang selanjutnya, yang keempat adalah manfaat energi matahari bagi alam. Energi cahaya dari sinar matahari akan membantu proses penerangan. Kalian tahu apa yang terjadi jika tidak ada matahari? Maka bumi kita akan menjadi gelap. Oleh karena itu, sinar matahari sangat membantu dalam proses penerangan yang ada di bumi. Untuk contoh yang kedua adalah sinar dari cahaya matahari bermanfaat sebagai penghangat suhu yang ada di bumi. Jika suhu bumi tidak ada bantuan cahaya dari sinar matahari, maka suhunya akan dingin sehingga tidak dapat dihuni oleh manusia. Oleh karena itu, suhu di bumi masih tetap hangat karena adanya bantuan dari cahaya dari sinar matahari. Contoh yang ketiga adalah sinar dari cahaya matahari bermanfaat untuk proses siklus air. Jadi, air yang ada di laut kemudian akan disinari oleh matahari, ia akan menguap ke atas. Dari uap itu ia akan membentuk awan. Dan awan-awan yang sudah menebal, dia akan menjadi hitam dan gelap. Lama-kelamaan awan ini akan turun menjadi titik-titik air yang disebut dengan hujan. Demikianlah siklus air, sehingga sinar matahari banyak sekali manfaatnya bagi alam semesta. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.